Adik-adik, selamat bertemu kembali di semester yang kedua di kelas 4. Nah, kita telah melewati semester sebelumnya itu semester 1 di kelas 4 kita ya. Di semester 1 kita menjalaninya dengan penuh semangat. Nah, di semester yang berikutnya ini kita akan semakin bersemangat lagi ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, untuk memulai pelajaran kita yang baru hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, minta perlindungan Tuhan karena Tuhan melindungi kita ya, melindungi kita dari semester sebelumnya, juga kita akan memohon perlindungannya di semester yang ini ya. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama dengan Miss ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih kami telah Engkau sertai dari semester kemarin hingga semester ini. Kami tiba di semester ini ya Tuhan, mempelajari hal yang baru lagi. Buat kami mengerti apa yang disampaikan dan buat kami semangat supaya kami terus mengejar cita-cita kami. Tuhan, berkati kami hari ini dan seterusnya, berkati pelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari benar-benar kami resapi dan kami mengerti sehingga nantinya akan berguna di kehidupan kami yang akan datang. Berikan kiranya kami kemampuan, kepintaran, hikmat, ya Roh Kudus tuntun kami sepanjang pembelajaran kami bahkan semester yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih semuanya, kita akan memasuki materi kita yaitu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Ya, kita bersyukur Tuhan tempatkan kita di negara Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Ya, dan kita patut bersyukur ya. Oleh karena itu, setiap sumber daya alam yang kita punya harus dilestarikan agar tidak punah, agar tidak hilang ya, karena segala sesuatunya itu bisa hilang. Berbicara tentang sumber daya alam, Indonesia itu dapat ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, pertanian, dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ada yang tahu negara agraris itu apa? Nah, adik-adik, Miss akan jelaskan kalau belum pada tahu ya. Negara agraris adalah sebutan untuk negara yang memiliki pertanian yang sangat luas, ya, memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Indonesia adalah negara yang memiliki lahan pertaniannya sangat luas ya. Makanya dia disebut sebagai negara agraris ya. Negara agraris tadi negara yang pertaniannya sangat luas. Sebagian besar masyarakatnya beraktivitas di atas lahan pertanian. Ya, itu adalah negara agraris. Nah, Indonesia sebagai negara agraris dapat ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, pertanian, dan perkebunan. Namun adik-adik, tumbuhan, pertanian, dan perkebunan tadi harus dirawat dengan baik agar dapat tumbuh dengan baik. Selain dirawat dengan baik ya adik-adik, dia harus ditanam di tempat yang sesuai. Ya, berikut ini kita akan membahas tentang beberapa tumbuhan atau tanaman pertanian yang akan tumbuh di tempat yang cocok ya.
Yuk, mari kita lihat ya adik-adik beberapa tempat berikut. Tempat yang pertama adalah tempat namanya dataran tinggi. Di dataran tinggi ini, ciri-ciri tempatnya dia memiliki udara yang dingin dan juga tanahnya yang subur. Dataran tinggi ini berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ya. Sekali lagi Miss jelaskan ciri-ciri dari daerah dataran tinggi. Ciri-ciri dari daerah dataran tinggi adalah memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Oke, dan kondisi udaranya adalah dingin serta tanahnya yang subur. Tumbuh-tumbuhan yang cocok hidup di dataran tinggi adalah ada brokoli, wortel, kol, kentang, dan juga apel ya. Kita yang mungkin setiap harinya suka makan apel ya, ternyata dia cocoknya ditanam di daerah dataran tinggi adik-adik ya. Daerah dataran tinggi tadi tanaman yang cocok yang hidup di sana apa? Ya, brokoli, kentang, apel, wortel, dan juga kol ya. Daerah pertama tadi dataran tinggi, sekarang daerah yang kedua. Daerah kedua apa sih? Nah, daerah kedua kita akan belajar tentang daerah pegunungan. Daerah pegunungan ciri-cirinya adalah memiliki udara yang sama kayak di dataran rendah tadi ya, memiliki udara yang dingin dan tanah yang subur. Nah, daerah pegunungan juga sama, dia memiliki kondisi udara yang dingin dan juga tanah yang subur. Dan ketinggian dari daerah pegunungan ini adalah dia berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Gitu adik-adik. Tumbuhan yang cocok atau tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan adalah ada teh, ada karet, ya, ada kentang, terus ada pohon kina dan juga ada wortel. Yeay. Masih ada lagi daerahnya ya, yaitu kalian pernah lihat ini gambar ini? Ya, betul. Ada yang tahu daerah itu namanya daerah apa? Good. Itu namanya daerah pantai. Ciri-ciri daerah pantai, dia udaranya panas, namun adik-adik kondisi tanahnya kurang begitu subur ya. Kenapa kurang subur? Karena tanahnya itu berunsur pasir dan bebatuan gitu adik-adik. Namun bukan berarti tidak ada tumbuhan yang cocok tumbuh di sana. Tidak. Ada tumbuhan yang cocok hidup di daerah pantai. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah pantai itu ada tumbuhan kelapa. Terus ada tumbuhan bakau, terus ada cemara pantai, ada pandan pantai ya. Oke adik-adik. Nah, pantai ini berada di atas ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau dekat dengan laut. Tadi udaranya yang panas dan juga kondisi tanahnya yang kurang begitu subur. Oke adik-adik. Nah, masih ada loh daerah lagi. Selain daerah pantai, ada juga yang namanya daerah dataran rendah.
atas ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah kedelai, ada padi, ada jagung, dan ada kayu jati. Ya, kondisi udara di dataran rendah itu panas, berdiri di atas ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu tadi tentang daerah dataran rendah. Nah, kita tadi udah pelajari beberapa daerah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Nah, ternyata adik-adik, tadi tumbuh-tumbuhan dan kondisi daerah itu mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut, ya. Nah, berikut ini akan dijelaskan secara rinci ya tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian dan terhadap sumber daya yang dihasilkan. Yang pertama, kita balik lagi di daerah dataran tinggi. Ya, daerah dataran tinggi dia memiliki potensi sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah dataran tinggi adalah wortel, brokoli, kentang, ya, kol, dan juga apel. Ya, itu potensi sumber daya alam yang dihasilkan. Mata pencaharian daerah sekitar dataran tinggi adalah ada petani, terus petani sayur, petani perkebunan, ada peternak, dan juga ada pedagang. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang daerah kedua yaitu daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini potensi sumber daya alam yang dihasilkan ada teh, ada karet, ada kentang, ada wortel. Ya, itu berasal dari daerah pegunungan. Nah, mata pencaharian penduduk di sekitar daerah pegunungan ini ya sama kayak daerah dataran tinggi adik-adik. Dia petani perkebunan, petani sayur ya. Terus ada peternak dan juga ada pedagang gitu. Ada lagi daerah pantai. Daerah pantai ini potensi alam yang dihasilkan ikan, kerang, rumput laut, garam, kelapa, terumbu karang, dan juga bakau. Ya adik-adik ya, pencaharian dari daerah atau penduduk yang hidup di daerah pantai adalah pedagang ikan, nelayan, petani kelapa, ya, dan petani garam, ya, dan juga ada pengrajin, gitu adik-adik. Nah, sekarang daerah berikutnya adalah daerah dataran rendah. Di daerah dataran rendah ini dia memiliki potensi sumber daya alamnya adalah padi, jagung, mangga, kayu jati. Ya, itu sumber daya alam yang dapat dihasilkan dari daerah dataran rendah. Nah, mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk atau masyarakat daerah dataran rendah ada petani, ada peternak, ada pedagang, dan juga ada karyawan atau buruh. Oke, kita telah menjelaskan tentang beberapa bagian daerah dan juga tumbuh-tumbuhan yang cocok yang hidup di daerah tersebut dan juga mata pencaharian yang mempengaruhi daerah tersebut. Ya.
Nah, sekarang saatnya kita masuk lebih lanjut adik-adik tentang ternyata adik-adik sumber daya alam yang tadi ada yang telah kita bahas ini mempengaruhi ya mata pencaharian, tadi sudah dijelaskan, mempengaruhi mata pencaharian yang ada di daerah tersebut. Lalu adik-adik, ternyata sumber daya alam itu berdasarkan ketersediaannya di alam, dia ternyata memiliki dua sifat ya. Dua sifatnya itu apa aja? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang walaupun dalam penggunaannya secara terus-menerus, pertama, tidak akan habis ya. Dan walaupun akan habis namun bisa diperbaharui lagi ya. Diperbaharui lagi dengan cara dilestarikan atau menghasilkan bibit-bibit baru. Ya, seperti itu ya. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa aja sih? Yuk, mari kita lihat. Ya, ada air, ada tanah, ada udara, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan. Hewan atau tumbuh-tumbuhan bisa habis sebenarnya, tapi bisa diperbaharui lagi dengan cara misalnya merawatnya atau membuat bibit-bibit baru, begitu ya. Artinya dapat diperbaharui lagi, dapat dihasilkan kembali gitu, tidak akan putus gitu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk kelangsungan hidup manusia, adik-adik. Ya, misalnya pemanfaatan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia, misalnya jagung atau padi. Padi untuk bahan makanan, juga jagung untuk bahan makanan ya. Pemanfaatannya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, hewan dimanfaatkan untuk apa adik-adik? Ya, hewan dapat dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, terus susunya, telurnya, dan juga tenaganya adik-adik. Nah, kalau tempat Miss adalah dulu pas waktu Miss ada sawah ya. Dulu sebelum ada mesin pembajak sawah, kita menggunakan tenaga kerbau adik-adik. Tapi di satu sisi kerbau juga bisa buat angkut-angkut barang, atau bisa juga adik-adik buat diambil dagingnya kalau ada acara-acara tertentu di tempat Miss itu, diambil daging kerbau, bunuh kerbaunya, dimakan dagingnya gitu adik-adik ya. Jadi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui ternyata dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, tanggung jawab kita dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini agar tidak punah ya, harus dilestarikan, dibuat bibit yang baru atau dijaga. Jangan terlalu boros pemakaiannya ya. Tadi kita telah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu kita akan memasuki sifat sumber daya alam yang kedua. Tadi yang dapat diperbaharui, sekarang lawannya yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa dia dibilang tidak dapat diperbaharui, teman-teman?
Ya, tidak dapat diperbaharui maksudnya ini dipakai secara terus-menerus dan itu tidak akan bisa diperbaharui lagi gitu. Kalau habis. Nah, misalnya contohnya minyak bumi. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses untuk adanya lagi itu lama adik-adik, membutuhkan ratusan tahun. Nah, kalau minyak bumi kan berasal dari fosil-fosil makhluk hidup gitu, atau tumbuh-tumbuhan yang udah membusuk, udah membeku, udah rusak di dalam tanah ya, seperti misalnya manusia atau tumbuh-tumbuhan yang udah mati gitu ya. Nah, itu jadi fosil gitu, jadi beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Makanya sumber daya alam yang ini dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, membutuhkan proses beribu-ribu tahun ya. Kalau udah habis saja gitu, nggak lama 2000 tahun atau 1000 tahun gitu menunggu yang baru. Lama prosesnya, makanya digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tadi yang apabila pemakaiannya secara terus-menerus dia sifatnya akan habis gitu ya. Nah, adik-adik, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah hasil pertambangan. Yang tadi Miss sudah jelaskan satunya, yaitu minyak bumi. Ada nikel, ada boksit, ya, ada biji besi dan sebagainya. Semuanya itu balik lagi adik-adik, semuanya ada untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, tugas kita adalah sekalipun untuk kelangsungan hidup manusia kita dapat bisa memakainya sesuka kita, namun kita harus tahu batasan ketersediaan dari si sumber daya alam tersebut. Nah, kalau minyak bumi atau sebagainya itu bagaimana cara penggunaannya supaya tetap bisa aman begitu, tidak cepat habis. Jadi kita harus bijak menggunakannya dan melestarikannya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui biasanya kan dihasilkan dari pertambangan. Pertambangan biasa dilakukan di daerah perbukitan, lalu ada di dekat pantai, lepas pantai ya, dan juga daerah sungai. Nah, berikut ini akan dijelaskan hasil dari pertambangan ya teman-temannya. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia sebagai aftur, bahan bakar menggerakkan pesawat terbang ya. Bahan bakar untuk menggerakkan pesawat terbang itu minyak bumi ya adik-adik. Nah, berikutnya ada bensin. Ayo, bensin untuk apa? Dalam kehidupan setiap hari kita pasti tahu bensin itu untuk apa. Yap, benar adik-adik. Bensin itu untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, akan habis nanti. Gimana? Kita harus mencari alternatif lain untuk bisa menggerakkan mesin motor. Selain bensin ada parafin. Parafin itu adalah bahan dasar pembuatan lilin. Selain itu ada besi. Besi itu untuk apa? Biji besi maksud saya. Biji besi itu untuk apa? Untuk ya peralatan-peralatan rumah tangga. Kemudian ada boksit, yaitu untuk pembuatan aluminium ya. Ada lagi yaitu marmer. Marmer untuk
pembuatan gedung, adik-adik ya, pembuatan gedung. Selain itu ada belerang. Belerang dimanfaatkan untuk ya pencampur warna atau pembuatan untuk pewarna. Terus habis gitu belerang ini untuk bahan pembuatan korek api. Terus ada nikel. Nikel itu untuk apa? Nikel itu untuk pembuatan pelapisan besi supaya tidak berkarat gitu ya adik-adik. Nikel itu untuk apa? Untuk melapis besi supaya besi tidak berkarat. Nah, ada lagi yang namanya grafit. Grafit itu untuk, iya ada yang tahu? Grafit itu untuk pembuatan pensil dan isi baterai. Nah, itu tadi teman-teman ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan contoh-contohnya ya, ternyata semuanya untuk kelangsungan atau keberagaman kebutuhan manusia. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita, ternyata Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita, teman-teman. Ya, Dia bertanggung jawab bagaimana kelangsungan hidup kita, makanya Dia menciptakan segala sesuatunya ya untuk kita manfaatkan. Namun kita harus bijak memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya supaya kita sendiri tidak kesusahan gitu adik-adik. Terima kasih, sekian pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa.